الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, tahukah kalian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan yang luar biasa untuk umatnya? Beliau bersabda bahwa ada 2 surah dalam Al-Quran yang jika dibaca sebelum tidur, maka pembacanya tidak akan dihisab di kubur dan mendapat perlindungan di hari kiamat. Surat apakah itu? Dan mengapa begitu istimewa? Mari kita ungkap rahasia kedua surat ajaib ini bersama-sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu akan mencukupinya. Dalam riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dalam hadis dari Abu Daud disebutkan bahwa kedua ayat ini akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah pada umatnya. Surah kedua yang wajib kita baca adalah surah Al-Muluk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni. Surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa surah Al-Muluk akan menjadi pendamping di kubur, melindungi dari azab kubur. Surah ini akan berdebat dan membela pembacanya. Dalam riwayat lain disebutkan, surah Al-Muluk adalah surah yang memohon ampun dan menyelamatkan pemiliknya dari azab kubur. Bayangkan wahai saudaraku, dengan membaca kedua surat ini sebelum kita tidur, maka kita akan mendapatkan perlindungan yang berlapis di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Inilah kemudahan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita telaah kandungan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang begitu istimewa. Ayat 285 dimulai dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Ayat ini mengandung yang pertama, pengakuan keimanan Rasul dan umat Islam. Yang kedua, kepercayaan penuh kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, keimanan kepada para malaikat. Yang keempat, tidak membeda-bedakan rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, penyerahan diri total kepada Allah. Adapun ayat yang ke-286 berisi doa yang sangat indah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Kedua ayat ini adalah rangkuman sempurna dari akidah Islam dan doa perlindungan yang komprehensif. Mengapa kedua surah ini harus dibaca sebelum tidur? Para ulama menjelaskan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, tidur adalah kematian kecil. Ketika kita tidur, ruh kita diangkat sementara. Dengan membaca kedua surat ini, kita mempersiapkan diri seakan-akan akan menghadapi maut yang sesungguhnya.
Yang kedua, malam adalah waktu turunnya rahmat. Malaikat-malaikat Allah turun di waktu malam, dan bacaan kita akan menjadi amal yang dibawa oleh malaikat. Yang ketiga, pikiran lebih jernih di malam hari. Tanpa gangguan duniawi, kita bisa lebih khusyuk dalam membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah. Yang keempat, tidur dengan zikir akan membuat mimpi yang baik dan perlindungan dari gangguan setan. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah tidur kecuali setelah membaca kedua ayat terakhir Al-Baqarah dan surah Al-Muluk. Inilah sunnah yang harus kita teladani. Bagaimana cara mengamalkan kedua surah ini dengan benar? Yang pertama, berwudu terlebih dahulu. Bersihkan diri sebelum bermunajat. Kedua, niatkan untuk mencari perlindungan Allah. Jangan sekedar membacanya saja. Ketiga, baca dengan tartil dan khusyuk, tidak terburu-buru. Yang keempat, pahami artinya, setidaknya makna global. Kelima, renungkan setiap ayat, lakukan tadabbur. Keenam, tutup dengan doa, mohon perlindungan dan ampunan. Ketujuh, istiqomah setiap malam. Jadikan kebiasaan yang tidak pernah terputus. Ingatlah wahai saudaraku, yang terpenting adalah kualitas bacaan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Bacalah dengan hati yang hadir dan jiwa yang khusyuk. Sekarang saya akan berbagi kisah nyata yang menunjukkan keajaiban kedua surat ini. Kisah pertama, perlindungan dari kecelakaan. Seorang supir truk di Jawa Tengah bercerita, saya selalu membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dan surah Al-Muluk sebelum tidur selama 10 tahun. Suatu malam, saya bermimpi ada sosok bercahaya yang berkata, "Besok hati-hati di jalan." Keesokan harinya, rem truk saya blong di turunan curam. Tapi entah bagaimana, truk berhenti sendiri tepat sebelum jurang. Saya yakin ini berkah dari kedua surat yang selalu saya baca. Kisah kedua, ketenangan menghadapi ujian berat. Seorang dokter di Jakarta bersaksi, ketika istri saya sakit keras dan harus dirawat berbulan-bulan, saya hampir putus asa. Namun setiap malam saya tetap istiqomah membaca kedua surat ini. Keajaiban terjadi, istri saya sembuh total dan dokter pun heran. Yang lebih mengherankan lagi, selama masa sulit itu, hati saya selalu tenang dan tidak pernah stres berlebihan. Kisah yang ketiga adalah mimpi indah dan perlindungan. Seorang ibu rumah tangga bercerita, sejak rutin membaca kedua surat ini, mimpi buruk saya hilang total. Bahkan mimpi bertemu indah tentang Rasulullah SAW dan Masjidil Haram. Anak-anak juga menjadi lebih nurut dan solih. Rumah tangga kami diberkahi ketenangan yang sangat luar biasa. Subhanallah, inilah bukti nyata bahwa kedua surat ini benar-benar memberikan perlindungan yang luar biasa. Para ulama salaf memberikan perhatian khusus pada kedua surat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kedua ayat terakhir Al-Baqarah adalah permata yang sangat berharga. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu. 10 ayat itu adalah 4 ayat dari awal surah, ayat kursi beserta 2 ayat sesudahnya, dan 3 ayat terakhir. Hadis riwayat Ad-Darimi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan membaca kedua ayat terakhir Al-Baqarah dan surah Al-Muluk setiap malam.
karena keduanya akan memberikan perlindungan dan syafaat. Imam Asyuyuti rahimahullah menjelaskan, kedua surah ini adalah benteng yang kokoh bagi orang mukmin. Barang siapa yang mengamalkannya dengan istiqomah, maka dia telah membentengi dirinya dengan benteng Allah. Mengapa kedua surah ini begitu istimewa? Karena keduanya mengandung pengakuan keimanan yang sangat sempurna, penyerahan diri total kepada Allah, permohonan perlindungan dari segala kejahatan, pengingat akan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, doa-doa yang sangat komprehensif. Ketika kita membaca kedua surat ini sebelum tidur, kita sedang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, memohon perlindungannya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan hati yang bersih. Subhanallah, betapa besar karunia Allah yang telah memberikan kedua surah ajaib ini untuk umatnya. Dengan hanya membaca beberapa ayat sebelum tidur, kita mendapat jaminan perlindungan di dunia dan akhirat. Mari kita jadikan kedua surat ini sebagai teman setia setiap malam. Jangan sampai kita tidur tanpa membacanya. Ajarkan juga kepada keluarga kita agar mereka mendapat perlindungan yang sama. Ingatlah wahai saudaraku, istiqomah adalah kunci. Tidak cukup membaca sekali dua kali, tetapi harus konsisten setiap malam. Jadikan ini sebagai investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten Islami lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.